ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان والحمد ولا إله إلا الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahmurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Ustaz Tanan Ataki, bunda-bunda, ayah-ayah, ikhwatal iman, semoga semuanya selalu dalam berkah Allah. Kita tidak lama hidup di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Kebahagiaan hidup sebentar di dunia sebelum di akhirat adalah hidup di jalannya. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah gembirakan mereka yang taat itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Islam adalah manhaj kehidupan, mengatur semua aspek kehidupan dari bangun tidur sampai bangun kembali, hidup dalam syariat dan sunnah nabinya. Sehingga waktu dunia sebentar ini tidak ada yang sia-sia bagi hamba yang beriman. Semua menjadi nilai ibadah, nilai amal saleh, nilai dakwah, dan nilai muhasabah. Perhatikan nilai muhasabah. Puncaknya sukses seseorang adalah ada pada muhasabah dirinya, dan itulah prestasi yang tertinggi. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling kuat yang hadir dari pribadi mukmin selain perbaikan dan perbaikan. Dan itulah kesibukannya, dan itulah keasyikan seorang mukmin itu. Dia ingin harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ibadahnya, amalnya, dakwahnya, muhasabahnya, karena target yang ia incar-incar. Insya Allah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, adalah husnul khatimah. Husnul artinya terbaik, khatimah akhirnya happy ending. Kita ini bukan jalan mundur tapi maju, tidak ada ulang tahun. Tahun tidak pernah berulang. Kita sekarang menuju jadwal kematian masing-masing. Kitab ajal sudah ditentukan pada setiap kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidaklah setiap napas, setiap jiwa kecuali telah ditentukan jadwal kematian pada setiapnya.
Jadi jangan terkecoh dengan panjang umur, usia kita berkurang. Kita tidak berulang hari Senin kembali Senin, tidak. Kita sekarang mendekati jadwal kisah kita di dunia sebentar ini. Dan jangan sekali-kali meremehkan kematian. Hamba yang beriman sangat memperhitungkan kematian itu, karena itulah dia ikhtiyat wal isti'adat, bersiap-siap dan selalu waspada, just in case. Jangan-jangan ini subuhku terakhir, ini duhaku terakhir, ini hariku terakhir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, kita akan hidup di akhirat nanti tanpa batasan waktu. Tidak ada bandingnya dengan dunia ini. Abadan abidin, selama-lama-lamanya di akhirat nanti. Tapi walaupun sebentar di dunia, menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Sebentar tapi terlalu besar risikonya. Sebentar tanggung jawabnya juga besar. Kalau begitu apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya sabar sebentar? Persis Allah mentarbiah kita melalui saum di bulan Ramadan. Lapar haus, mengendalikan nafsu dalam taat tidak lama. Hanya dari subuh sampai maghrib. Maksimal 30 hari. Riyadhah ruhiyah. Karena Allah ingin ruhani kita menjadi imam, jasmani kita menjadi makmum. Disinilah rahmatnya Allah untuk hamba yang beriman. Karena itulah hamba istimewa adalah hamba yang beriman. Panggilan terbanyak dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai, halau, wahai hamba-hamba yang beriman. Ujiba alaihim, kutiba, wujiba, kutiba alaikumusiyam, diaturkan untuk mereka yang beriman berpuasa. Tidak bahasa wajib lagi. Kenapa kutiba? Di antara maknanya, karena orang beriman kalau sudah mendengar perintah Allah, memang ditunggu-tunggu. Apalagi ya Rabb, apalagi ya Rabb. Itu buah dari ma'rifatuhu, mengenalnya. Wa kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu, sempurna mengenalnya adalah mencintainya. Orang kalau sudah cinta, rindu dan akan berbuat terbaik untuk kekasihnya. Sholatnya yang terbaik, zakatnya yang terbaik, puasanya terbaik, hajinya terbaik, hidupnya dalam manhaj yang terbaik, karena kekasihnya menatapnya, kekasihnya mendengarnya. Ada kamera yang tidak berhenti mengetahui isi hatinya. Jinan, itu yang kita asik dalam hidup di dunia ini, menjadi aktor hamba terbaik di hadapan Allah. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang didramatisir, tidak ada yang melankolis, jauh dari stres, depresi, apalagi post power syndrome. Ketenangan, kedamaian hidup dalam syariatnya karena ditatap olehnya. GR-nya hanya untuknya, GR-nya hanya untuknya, pamrihnya hanya untuknya. Itulah yang buat orang beriman nyaman. Ikhwah melihat Arifin, tapi kan nggak tahu isi hati Arifin. Disinilah orang beriman memilih lebih baik dalam perhatian Allah daripada perhatian manusia. Tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Tidak ada waktu untuk berpikir melakukan kezaliman. Apa yang ada di hatinya itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan itu yang dia ucapkan. Apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Alif hidupnya.
disitulah syukur, disitulah sabar, disitulah ikhlas, disitulah wara, berhati-hati dengan hukum Allah, disitulah istiqamah. Itulah yang kita minta 17 kali sehari, 5 waktu kita minta 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hidayahi kami sirat Al-Quran dan Sunnah mustaqim, yang kami istiqamah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang kau taburkan kenikmatan istiqamah sebagaimana para anbiya, para rasul, para auliamu, yang kau taburkan kenikmatan istiqamah. Allahu Akbar. Allahumma faqihna fid din wa allimna hikmatal Quran wa sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Ya Rabb, fakihkan hamba dalam agamamu. Fakih itu terjemahannya bukan hanya al-fahmu, paham. Banyak orang paham tapi belum merasakan nikmatnya agama. Fakih itu adalah orang yang paham, menghayati, merasakan karena mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Arifin bilang ini manis, nggak akan tahu manis kecuali yang meminumnya. Trans indah. Bagaimana menggambarkan keindahan kecuali dia datang langsung. Agama Allah ini, begitu dia mengenal Allah, dia mencintainya. Begitu mencintainya, dia mencari jalan agar kekasihnya terus mencintainya. Apa jalannya? Ad-din, agama ini, Quran dan Sunnah, syariatnya. Dan ini yang membuat dia mencintainya. Maka dia pelajari din ini. Faqihna fid din. Dia pelajari, lalu dia amalkan. Karena itulah dia minta hikmah. Ajarkan hikmah kami dalam Al-Quran dan Sunnah. Hikmah itu tidak bisa didapat kecuali setelah diamalkan. Arifin ulang, hikmah didapat kecuali setelah diamalkan. Ilmu didapat dengan belajar. Kita hadir di sini meraih ilmu, hikmah. Sepulang dapat ilmu, kita amalkan. Hamba yang tahu fadail, keutamaan tahajud, lalu dia tahajud dan ia terus tahajud, dia terus tahajud dan dia menikmati tahajud. Hikamun awimatun wa kathiratun. Maka hamba itu Allah beri hikmah yang banyak setelah amal. Ad-dinu al-amal, agama ini amal. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Hamba yang istiqomah dalam amal, tiap malam tahajud, istighfar di waktu sahur, membaca Quran, subuh di masjid, tidak keluar sampai matahari terbit, salat duha, terjaga wudunya, tidak menyentuh wanita, laki-laki yang bukan mahramnya, terjaga matanya, terjaga hartanya, syukur nikmat dengan selalu bersedekah. Ia maksimalkan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba ini belum di akhirat, di dunia dia dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Itulah hikmah kami menolong mereka dalam urusan dunia. Mengapa? Karena mereka taat kepada Allah. Idza amilta ma urita ataituka ma turid. Allah berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Arifin ulang.
bila engkau melakukan apa yang aku mau, kata Allah, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Makin kuat ketaatan kita, semakin besar keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Makin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, maka sebanyak itulah keberkahan yang Allah berikan pada diri kita. Apa yang Allah janjikan bukanlah tujuan, itu stimulan, dan jangan dinafikan. Jangan sok-sok supi-supian. Asal kau ridho neraka pun aku ndak apa-apa. Itu sok supi-supian. Rasul tidak mengajarkan itu. Allah ajarkan pada Rasulullah minta ridho dan surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang minta ridho Allah dan surganya, mohon perlindungan Allah dari murka dan nerakanya, ayyadu'a salasan, lalu dia ulang 3 kali, wajaballahu, Allah mewajibkan dirinya untuk mengijabah doa hamba itu. Ulang 3 kali, baca di penghujung malam. Sudah tengah malam, waktu mustajab, sholat malam, sholat istimewa, kemudian ia berdoa, doa yang istimewa, apalagi dia baca saat sujud. Sudah tengah malam, sholat malam, saat sujud, doa yang dianjurkan lagi. Apa enggak diijabah doanya oleh Allah? Kenapa bunda mau bangun tahajud? Alangkah nyamannya tidur. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa abang-abang mau subuh ke masjid? Hujan turun lebat lagi, tapi tetap berjamaah ke masjid subuh-subuh. Kenapa enggak di rumah? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kenapa mau lapar bulan Ramadan? Kenapa mau haus? Mengendalikan diri dalam taat. Kau mau nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa mau bersedekah? Kenapa mau zakat? Ngitung rapi lagi zakatnya. Tiap bulan setahun sekian dia lebihkan, dia bagikan fakir miskin yatim piatu. Kenapa mau? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Tuh. Allahu Akbar. Kenapa jaga wudhu terus? Begitu batal tempat wudhunya jauh lagi. Gelisah. Dia cari tempat wudhu. Dia hanya tenang dengan berwudhu. Kenapa? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Matanya dengan handphonenya bisa melihat aurat yang bukan haknya. Begitu gampang dia melihat yang tidak pantas, tapi dia tahan. Kalau bukan karena ingin ridhomu, aku akan melakukan ini ya Rabb. Kenapa ibu-ibu mengizinkan suami nikah lagi? Ini takut menjawabnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini istri Arifin, dua-duanya ikut siaran langsung, lagi melihat lewat siaran langsung Facebook dan Instagram. Apa jawaban istri Arifin ketika Ari minta izin selesai tahajud? Belum ngomong udah paham dia. Air matanya keluar. Langsung Arifin peluk. Ayang sedih. Jadi kakak belum boleh.
Jadi ya sedihlah Kak, tapi iman ade akan mengalahkan sedihnya ade. Ting-tang, atang ting-ting-tang, ting-tang, atang ting-ting-tang. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahu Akbar. Jadi puasa itu nyaman karena nas'aluka ridhoka wal jannah. Dakwah ini jadi nyaman. Bang Eko, berapa tahun ikut Arifin? Saya ikut Ustadz Arifin mulai tahun 2006. 2006. Pernah nggak sekali saja Arifin ingkar janji? Belum pernah ingkar janji, walaupun waktunya yang minta presiden, kemudian musola kecil yang meminta, karena yang meminta dulu adalah musola kecil, akan utamakan yang duluan. Kenapa itu? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Pak Eko, dakwahnya minta tarif nggak? Tidak pernah. Ustadz Arifin tidak pernah minta tarif berapa. Justru saya pernah diamplopi besar sama orang di salah satu kabupaten. Saya ditegur sama Ustadz Arifin. Kalau saya itu meminta uang banyak kepada Pemda tersebut, tapi itu hanya titipan kepada saya. Saya ditegur Ustadz Arifin, abang nggak minta kan? Enggak, saya nggak minta. Oke. Kenapa? Nas'aluka ridhoka wal jannah. Murah sekali dengan apa yang diminta, dengan dijanjikan oleh Allah. Di depan mata orang beriman ini adalah kematian, di hatinya akhirat. Itu yang buat dia nyaman berjalan di muka bumi ini. Dia nggak peduli mau dicaci, mau dipuji, bagi dia sama. Boleh jadi cacian lebih menguntungkan ketimbang pujian. Kita marah, dicaci maki karena diam-diam ingin dipuji. Boleh jadi hinaan orang kepada diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aib yang kita sembunyikan sebenarnya. Itu yang buat kita nggak mudah sakit hati. Coba perhatikan ayatnya. Al-Furqan 6364. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Allahu Akbar, indah ayat ini. Hamba-hamba yang dekat dengan Ar-Rahman itu berjalan di muka bumi penuh percaya diri dengan sikap sifat rendah hatinya. Kalau diejek oleh orang-orang jahil, mereka membalas dengan doa, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Dan mereka yang dekat dengan Allah itu sangat senang begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Perhatikan kata-katanya. Mereka yang dekat dengan Ar-Rahman itu senang begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Subhan walham wala ilaha wallahu akbar. Subhan wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhan. Terima kasih nikmat-Mu ya Allah. Ampuni seluruh dosa hamba ya Allah. Kuatkan tauhid hamba ya Allah. Engkaulah segala-galanya. Subhan walham wala ilaha
Allahu Akbar. Maka zikir menjadi jalan tumpahan hatinya kepada Rabb-nya. Untung ada zikir, kalau enggak gimana kita menjalin hubungan selalu kepada Allah. Arifin ulang, untung ada zikir, kalau enggak kita enggak tahu gimana cara jalan untuk selalu berhubungan dengan Allah, tidak putus. Bukankah kekasih selalu ingin berdekatan dengan kekasihnya? Bukankah yang paling ditakuti kekasih adalah saat putus hubungan dengan kekasihnya? Makanya ada ibadah seumur hidup, haji, ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, ada ibadah bulanan, Yaumul Aid, puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriyah, ada ibadah pekanan, sholat Jumu'ah, ada ibadah harian, sholat 5 waktu dengan terminal kontrolnya duha dan tahajud, ada ibadah setiap saat, setiap detik, setiap helaan nafas, setiap denyut jantung, di mana, kapan, bagaimanapun, itulah zikrullah. Surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Allahu Akbar. Arifin ulang. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Bunda, ayah, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, kalau Al-Quran, hadis kita baca, itu yakin betul kita, dan dimaknai, dihayati, disadari, ini kalam Allah, ini kalam Nabi. Jadi bukan sekedar lewat, bukan sekedar bacaan, ini mukjizat. Baca seakan Allah bicara dengan kita, baca hadis seakan Rasul bicara dengan kita. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir pada kalian. Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Kita banggakan Allah, Allah banggakan kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bahagia dong kita bisa menyebut nama Allah. Lebih bahagia lagi pencipta langit bumi yang mengatur alam semesta, bilion-bilion galaksi tunduk dalam iradah kudrahnya. Dia menyebut-nyebut nama kita. Dalam hadis qudsi, dengarkan, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman, hadis ini sahih Bukhari Muslim, tak kalah hambaku mendekatiku dengan berdiam, aku mendekatinya dengan berjalan. Tak kalah hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku mendekatinya berlari. Ana ma'afdi dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Jadi tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir sama sekali. Bahkan zikir lalai lebih baik daripada tidak berzikir. Paham bunda? Zikir lalai, dia pegang tasbih sambil nongkrong depan TV. Itu zikir lalai. Pegang tasbih jalan di mall. Itu zikir lalai. Itu lebih baik pada tidak sama sekali. Arifin bawa tasbih terus, sengaja tidak dibawa di sini, simpan di tas karena diminta terus. Ini tasbihnya Ustadz, bagus, bagus. Tadi naik di sini sudah ada yang mesen, Ustadz tolong bajunya tinggalin buat saya.
Allah, request ya Allah. Ibu-ibu kemarin ngejar surban. Pak Ustadz, tolonglah surbannya Pak Ustadz. Ini saya hamil. Ini Ustadz, nunjuk ke perut. Masya Allah, apa hubungannya surban dengan perut? Ibu itu luar biasa mujahadahnya. Arifin pura-pura nggak mau denger. Orang mau ceramah diminta. Begitu pulang ditungguin di depan mobil. Nah, ibu yang hamil lagi nih. Pak Ustadz, ini yang pengen bukan saya. Ibu sudah berubah. Jadi bukan ibu tuh yang ingin, ini yang pengen. Ibu maaf ya, Ustadz ada ceramah lagi satu acara, biar pakai surban dulu. Ibu itu luar biasa jihadnya, sudah bukan lagi mujahadah lagi tapi jihad. Begitu masuk mobil, tangan ibu itu masuk sebelum ditutup pintu mobil. Tolonglah Ustadz, tolonglah. Tuh begitu dapat, ibu lari nggak mengucapkan terima kasih lagi, saking bahagianya. Allahu Akbar walillahil. Begitulah kalau kita minta sama Allah. Begitu kalau minta sama Allah. Allah suka banget dengan hamba yang terus berdoa, terus berzikir, terus sholat, terus ibadah, terus puasa. Allah suka banget. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbu du'al mulihin. Allah tuh jatuh cinta pada melihat hambanya yang taat. Hatta binawafil, yang mencuri hatinya Allah. Sehingga hatinya hatiku, kata Allah, matanya mataku, telinganya telingaku. Apa yang terlintas Allah penuhi. Apalagi kalau dia meminta. Arifin ulang, yang terlintas Allah penuhi. Apalagi kalau dia minta. Surah Fusilat ayat 30, 31, 32. Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat ayatnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang menjadi kebutuhannya, yang terlintas dalam pikirannya, apalagi kalau dia berdoa. Ibu punya anak yang soleh luar biasa, kayak imam kita. Mana? Sepul Jamil. Oh, sudah jalan. Itu luar biasa anak ini, soleh sekali, pinter, taat, bahkan selalu mengambil inisiatif menyenangkan ibu. Lalu karena dia sangat luar biasa, anak ini baiknya, solehnya, cerdasnya, tidak nakal. Ibu lihat anak ibu ini, sepatunya sudah mulai ada yang sobek-sobek. Padahal dia nggak minta. Nah, gantilah sepatu ini yang baru. Tuh. Padahal dia nggak minta. Karena ibu sayang sekali sama dia. Ibu paksa. Udah ini aja. Ayolah nak, coba. Begitu jalan ke toko sepatu, anak tuh baru melihat. Ambil, coba ini, mau ini. Padahal baru lihat dia. Dia baru lihat. Ayo, ambil ini. Ini sekalian kaos kakinya. Ini nah yang lebih bagus nah. Tuh. Allahu Akbar walillahil. Yang terlintas. Apalagi kalau dia berdoa. Makanya ayat doa itu setelah saum Al-Quran doa. Wa idza sa'alaka itu setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian syahrul ramadana unzila fihi alquran, baru wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, baru doa. Makanya doa orang dalam keadaan berpuasa mustajab, doa orang membaca Quran mustajab. Karena lisan yang banyak membaca Quran, lisan yang banyak berzikir, lisan yang banyak bicara dakwah, kebaikan, lisan yang tidak berdusta, tidak ghibah, tidak makan yang haram, lalu dari lisan ini dia berdoa, wangi lisannya,
dicium wangi mulutnya oleh para malaikat, diaminkan para malaikat, dan doanya mustajab. Ini hobinya ngomongin orang, gimana diijabah? Nih kerjaan bapak-bapak ini, rajin ngaji tapi ngomongin orang juga rajin. Bapak-bapak nih, betul Bu, terutama kalau kumpul di arisan nih. Ya, ini nih yang suka nonton infotainment nih, 1 jam nongkrongin aib rumah tangga orang. Dasar bapak-bapak. Ya, kadang-kadang pagi-pagi beli sayur ngomongin tetangganya. Dasar bapak-bapak, dosa. Kadang-kadang di majelis taklim dengar ceramah setengah jam ngomongin orang 1 jam. Dasar bapak-bapak. Kadang-kadang di majelis taklim yang diomongin ustadznya lagi. Iya, nih tuh ustadz kawin lagi itu dia. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu-ibu kan hobinya sepak bola. Bunda-bunda, Nanda ngomong ini didengar anak kecil, protes dia. Ustadz kebalik. Coba Nanda ulang ya. Mulut ini kalau banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, mulut nih banyak bicara yang baik, benar, jujur, sopan, santun, mulia, tidak kasar, tidak sombong, tidak dusta, tidak gibah, tidak maksiat, tidak makan yang haram. Ada 5 poin. Lalu dia berdoa, tajam lisannya. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Sudah rajin sholat malamnya, membaca Quran, zikirnya kuat, tidak makan yang haram, bicaranya selalu baik, dia berdoa qaulan saqila. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia bicara hikmah, dan kalau dia ngomong didengar. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia bicara hikmah, kalau dia ngomong didengar. Ayah yang rajin tahajudnya, baca Qurannya, zikirnya, sholawatnya, tidak berdusta, tidak gibah, tidak makan haram, lalu dia ngomong, anaknya dengar. Pemimpin kalau kuat baca Qurannya, kuat sholat malamnya, kuat zikirnya, kuat sholawatnya, tidak berdusta, dia tidak makan yang haram, dia ngomong, rakyatnya akan dengar. Pasti pemimpin itu banyak hikmah lisannya. Ibu kuat tahajud, kuat baca Quran, kuat zikir, kuat selawat, tidak dusta, tidak gibah, tidak makan yang haram, ngomong, suami penuhi. Pah, cincin, iya, pah, kalung, iya, tuh, tolong rahasiakan ini ilmu pelet yang luar biasa. Begitu pula suami yang kuat tahajudnya, kuat baca Qurannya, kuat zikirnya, kuat sholawatnya, tidak berdusta, tidak ngomongin orang lain, tidak maksiat, tidak makan yang haram. Kalau ngomong, istrinya dengar. Mah, papa ingin nikah lagi. Iya, Pak. Tuh. Kenapa suami-suami dilawan oleh istrinya? Ini rahasianya. Karena suami itu pasti malas tahajud. Betul, Bu? Allah aja nggak dia dengar, Allah aja nggak dia nggak penting. Bagaimana dijadikan orang penting dia? Ikhwah, orang yang tahajud itu menjadikan Allah segala-galanya baginya. Penting banget tahajud itu. Berarti Allah baginya penting. Maka orang yang mementingkan Allah, Allah jadikan dia orang penting. Makanya peristiwa penting semua terjadi tengah malam. Lailatul Qadar kapan? Isra Mi'raj kapan? Nuzul Quran kapan? Salat utama kapan?
Turunnya surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah pasti ku ijabah kapan? Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Laila artinya malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila artinya wanita yang gemar bangun sholat malam. Makanya namanya dalam hadis qudsi Nur. Tidak hanya perempuan, laki pun bisa, malah boleh jadi bukan perempuan. Nur Laila adalah hamba Allah yang beribadah tengah malam sehingga bercahaya sampai ke langit. Bu, ayah, bunda, abang, kita melihat bintang-bintang tengah malam, indah bintang itu. Ketahuilah, para malaikat yang di langit juga melihat ada bintang-bintang di bumi. Siapa mereka? Penikmat tahajud. Kan nujum bil lail. Malaikat-malaikat melihat ada bintang. Wih, di Bandung banyak bintang. Itu qiyamul lail. Ada yang terang bintangnya, itu yang tahajudnya jam 2, yang khusyuk 8 rakaat nangis terang dia. Ada yang sedang, itu tahajudnya jam 3:30, 4. Tapi ada yang bintangnya mau redup, itu tahajudnya pas tahrim. Assalatu wassalamu alaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu Allahu akbar walillahil hamd. Itu malaikat melihat, dan malaikat mengenali orang-orang yang suka salat malam. Syaitan jin juga mengenali mana orang yang tidak salat malam. Dari mana? Dari mana, Bunda? Dari bekas pipis setan ada di telinganya. Apa sabda Rasulullah SAW? Seandainya diperlihatkan pagi hari orang yang tidak tahajud, akan kelihatan pipis setan di telinganya. Bukan lagi kecium. Kalau kecium sudah jelas, bau sekali. Kelihatan. Bayangkan ada orang yang tiap malam tidak tahajud. Kayak apa pipis setan di telinganya? Tuh. Makanya dua kenikmatan yang gak pernah ketemu. Nikmat taat dengan nikmat maksiat gak bisa ketemu tuh. Ya Bunda, orang kalau sudah nikmat taat, nggak mungkin dia nikmat maksiat. Orang kalau sudah nikmat tahajud, manhatun alism, benci dia maksiat. Nikmat berwudu, nikmat berzikir, nggak mau dia selain nikmat, karena sudah menemukan kenikmatan hakiki. Tapi sebaliknya, kalau orang tuh nikmat maksiat, dia berzina, dia mabok, dia judi, dia makan yang haram, hobinya ke diskotik, hobinya maksiat, hobinya berbuat zalim, mimpi dia nikmat dalam ibadah. Kalaupun ibadah terpaksa dengan rasa berat. Sholat, tapi tidak nyaman. Sholat zuhur, sholat juga, tapi dengar azan sudah kecewa. Ya azan, iya ulur waktu sholat. Tapi lucu, dia disiplin melihat jam sholat. Jam berapa sekarang? Oh masih 12:30. Lihat lagi, oh masih jam 1. Lihat lagi, oh masih 2:30. Udah dekat asar dia gelisah tuh. Dia tanya temannya, asar jam berapa ya? Bukan untuk sholat asar, tapi sholat. Begitu pula asar mau akhir maghrib, masuk waktu mau maghrib baru dia. Dan orang yang seperti ini jangan harapkan khusyuk sholatnya. Pasti pikirannya melayang-layang, camping sholatnya, sampai dia lupa berapa rakaat dia sudah sholat. Sholat subuh dia lupa, ini 3 apa 4 rakaat. Bahkan ada ibu-ibu tahiyat terakhir baru ingat belum pakai mukena. Itu karena melihat asyhadu hei. Udah itu nanya lagi, Nak Arifin, sahkah sholat bunda? Bunda nggak sengaja loh, ya, karena bunda ini cincinnya udah berlian banyak. Jadi kalau bunda tuh ngomong, teman-temannya nanggin tangan di bawah gitu, takut berliannya jatuh satu saja.
Coba sampai tidak sadar. Makanya antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surah An-Nisa, kau mabok sehingga kau paham bacaan salatmu. Sejujurnya kita banyak mabok dalam ibadah selama ini, belum paham. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu. Masya Allah, itu doa dahsyat sekali. Satu saja maknanya, wa'afini, jadikan kami hambamu yang sehat jasmani dan rohani. Afiat itu bukan hanya sehat, tapi sampai ke rohaninya. Karena ada orang sehat tapi tidak afiat. Sehat malam tapi tidak tahajud, itu sehat tidak afiat. Abang sehat subuh tapi nggak ke masjid, itu sehat tapi tidak afiat namanya. Nah, kita minta wa'afini, sehat jasmani dan rohani, afiat. Makanya orang yang memahami bacaan sholat, dia akan tumahnina karena dia berhadapan dengan Allah. Allah menyaksikannya, Allah mendengarnya, Allah memperhatikannya. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Surah Asy-Syu'ara. Allah menatap hambanya saat berdiri, ruku, i'tidal, sujud sampai salam, dalam perhatian Allah, dalam tontonan Allah. Apalagi tahajud, Allah tidak menggunakan yara, tapi ya'lam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulisil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima lan tubsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah mengetahui hambanya yang berdiri tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, 2/3 malam, dalam tatapan Allah. Itu yang membuat orang beriman GR. Ibu-ibu, bapak-bapak ngelihat Arifin senang sekali. Bagaimana kalau iman ini yakin Allah melihatnya, yang menciptakan ibu bapak semua, yang menciptakan langit bumi ini, menatap kita saat bangun di tengah malam, bahkan menantang kita. Minta apa ya hambaku? Minta apa engkau? Hal min du'ain, adakah yang berdoa? Pasti ku ijabah. Hal min sailin, adakah masalahnya yang ingin kutunjukkan jalan keluar? Pautiyah, pasti kutunjukkan jalan keluar baginya. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun padaku? Paghfirlah, pasti ku ampuni. Ayo, yakin dengan kalam Allah, yakin dengan janji Allah. Ini yang buat orang beriman tidak akan meninggalkan qiyamul lail. Makanya iman, ilmu, amal, istiqomah, hikmah. Kita ulang, iman, ilmu, amal, istiqomah sama dengan hikmah. Iman, ilmu, amal, istiqamah sama dengan hikmah. Karena kita beriman pada Allah, lalu kita belajar melalui majelis ilmu, majelis zikir. Bertambahlah ilmu kita, lalu kita amalkan, dan kita mengamalkannya istiqamah, siang malam, pagi, petang, tidak peduli ada orang, tidak ada orang, dipuji atau dihina, terus kita lakukan karena Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hikamun 'azimatun wa katsiratun. Maka hamba itu diberi hikmah yang banyak oleh Allah. Maka duha ini Arifin mengajak diri Arifin, semua keluarga Arifin, ayo kita istiqamah. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan kesempatan kita hanya sekali, tidak pernah berulang. Jangan tergerus pikiran kita atau terblok pikiran kita dengan pola drama dunia yang sebentar ini. Jangan terblok. Carilah ridhonya. Rindukanlah surganya dengan segala keindahannya, seluas langit dan bumi surganya Allah hamparkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa di jalannya. Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa. Al-Fatihah.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, ibu bapak, wajib Arifin sampaikan ini berita gembira bagi hamba yang beriman. Sedekah jariah pembangunan Masjid Az-Zikra di Desa Cibadung, Gunung Sindur, di atas lahan wakaf 17 hektar dari seorang mu'alaf Cina. Dan sekarang mu'alaf Az-Zikra sudah 661. Dan yang menarik, mu'alaf 4 bulan terakhir ini banyak Chinese yang masuk Islam. Mudah-mudahan yang menyusul berikutnya adalah Ahok. Lah, kan doa-doa diijabah. Waktu aksi 212 minta hujan di Monas, turun hujan. Karena susah wudhu kan? Dikabulkan oleh Allah. Kita minta gubernur muslim, diijabah. Minta hukuman menjadi efek positif, ya efek jerah yang positif, Allah kabulkan. Sekarang kita minta hidayah untuk beliau. Namanya bagus lagi, Cahya Purnama. Cahya itu nur, Purnama itu Qamar. Jadi kalau beliau masuk Islam, Muhammad Nur Qamaruddin. Istri beliau Siti Al-Maidah. Nah, lah, tidak mustahil. Kenapa? Karena mantu Arifin juga Cina. Chow Ling Ling, matanya 5 watt. Tuh. Kalau ketawa hilang, kalau nangis hilang. Ini kan motivator Kristiani, umur 20 tahun. Debat sama Alvin. Alhamdulillah kalah, dia masuk Islam. Marah ayahnya, debat lagi, ayahnya masuk Islam. Marah omanya, debat lagi, omanya masuk Islam. Makanya mamanya Coliling nggak mau debat, takut masuk Islam. Sekarang sudah mulai nanya-nanya. Alhamdulillah ibu, Coliling Arifin kasih nama Siti Raisa, Raisa Chow. Jadi tiganya, ayah Coliling, omanya bersyahadat di Masjid Az-Zikra. Sekarang sudah hamil 8 bulan. Berarti sebentar lagi Arifin akan jadi engkong. Engkong Ipin. Tapi engkongnya masih bisa kawin lagi. Allahu Akbar. Bunda, Arifin ini orang Kalimantan. Istri pertama orang Aceh, istri kedua Arab, mantu Cina. Mudah-mudahan istri yang ketiga Jawa. Istri pertama memanggil kakak, istri kedua abang, mudah-mudahan yang ketiga AA, yang keempat Mas Ipin. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Amin ya Allah, amin, amin, amin. Bu, ibu setujukah suami ibu nikah lagi? Setujukah Arifin nikah lagi? Setujukah? Sepertinya terdengar di sini. Aku tidak dengar di sana. Itu namanya mendengar ada maunya ya bang. Allahu Akbar walillahil hamd. Dunia ini surga sebelum surga bagi hamba yang taat. Jadi mulai sekarang janji hijrah, jangan maksiat. Kenapa kita tidak bahagia? Karena masih berdusta. Kenapa sulit ibadah nikmat? Karena mata melihat aurat. Coba jagat seluruh tubuh ini taat pada Allah. Surga dunia ini. Bawa tasbih terus. Tadi bawa turun, bawa Arifin kalau jalan kemana? Ke bandara bawa tasbih, ke Australia bawa tasbih, Hong Kong, ke Jerman bawa tasbih. Kemarin di bandara ada perempuan mengejar pakaian New Kensi. Ustadz, foto-foto. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dia langsung mundur, sedang meruqyah.
Lah, Mbak, boleh foto, boleh. Kalau Mbak punya suami, belum Pak Ustadz, kakak adek, ada. Ayo panggil kakakmu, Ustadz tungguin dia datang sama kakak. Nah, kakaknya di sini, boleh. Supaya nggak ada fitnah. Wah, dipitnah. Salah, yang lebih salah yang buka peluang fitnah. Hindarilah fitnah itu. Dan hindari juga peluang fitnah. Ceramah Arifin di Surabaya, diinapkan di samping hotel masjid. Begitu turun, ya, kawan-kawan duluan, Arifin belakangan. Karena untuk menyiapkan mobil, lantai 18. Begitu mau masuk lift, perempuan pakaian New Kensi. Jam 4 subuh. Sendirian dia. Begitu, Pak Ustadz, ayo kita bareng. Innalillahi wa inna. Di sini harus kuat, harus cerdas kita. Oh, Mbak, silahkan turun. Iya, itu namanya menjaga dari fitnah. Bisa aja masuk berduaan, begitu turun gimana? Kan panitia menjemput di bawah. Begitu buka berdua, salah dong yang memfitnah. Lebih salah kenapa kita buka peluang fitnah. Arifin pulang malam jam 2 dalam perjalanan keluar daerah, masuk Sentul, melihat ada perempuan pulang. Mungkin dia kerja dari mana, dia jalan menuju daerah warga Sentul juga. Arifin lihat kasihan, tapi tidak mungkin Arifin bawa, ya Bunda. Akhirnya apa yang Arifin lakukan? Arifin menunggu sampai dia masuk ke dalam gang, ke dalam rumah yang aman. Ikutin dia, jaga dia. Tapi nggak masuk mobil kita, liatin dia terus sampai dia selamat. Itulah cara menjaga iffah namanya. Begitu dia masuk, sudah banyak orang di situ, tenang sudah, baru kita pergi. Iffah, izzah diri. Allah selalu menatap kita, Allah tahu isi hati kita. Nah, ini kesempatan Bunda, masjid ini besar sekali, lebih besar daripada masjid kita ini. Menelan biaya hampir 150 miliar, tapi sudah terpakai uang 73 miliar 321 juta. Itu 18 hari yang lalu. Sekarang sedang pemasangan pelapon. Satu keping pelapon kecil itu 30.000 rupiah. Ini kesempatan. Bunda tahu keutamaannya. Man bana masjidan lillah lau kama qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil sarang burung atau lebih kecil dari sarang burung, Allah bangunkan di surga rumah untuknya. Mau rumah di surga? Bahasanya bagus banget lagi. Surga dibangunkan rumah. Udah dia masuk surga, kasih rumah oleh Allah. Nah, santri yang hafal Quran, Bunda nggak hafal, Bunda mendapat pahala hafal Quran. Itulah hikmah sedekah. 30.000 rupiah, ndak punya 10.000, ndak punya 1.000, ndak punya, doakan. Hamba yang papa berdoa sama dengan yang berinfak. Nah, yang ingin beramal, tolong catat nomor telepon ini, hubungi nomor telepon, tanyakan nomor rekening lewat WA atau SMS. Haji Awaludin, nomor teleponnya 085690.010. 085690.010. Sekali lagi supaya tidak menyesal nanti saat sakaratul maut. 085690.010. Berapa 90.000 itu nolnya? 410. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah, angkat penyakit yang beramal jariah, sehat afiatkan yang beramal jariah. Ustadz Nurani mana? Ustadz Nurani, Bang Jul. Oh, Bang Julman. Ustadz Nurani mana? Oh, ya, baik. Sini Ustadz, Masya Allah. Jadi Bunda, ada orang Kalimantan mau operasi, dimasukkan pin di otaknya karena ada saluran yang ke otak tertutup. Ya, apa yang terjadi Bunda? Namanya Bapak Nurhin. Beliau nelpon Arifin. Arifin bilang, ayah ini, insya Allah kami doakan. Apa kata beliau? Pak Ustadz,
saya nyumbang buat pesantren Ustadz. Itu hari Selasa, operasinya Rabu jam 4. Jam 2 siang Rabu nelpon Arifin menangis, Pak Ustadz, alhamdulillah apa, pikir sudah operasi, katanya jam 4. Alhamdulillah nggak jadi Ustadz, ini dokter-dokter pada takbir semua, bingung, takjub, lancar saluran ke otak, jadi nggak jadi dioperasi. Kenapa? As-sadaqatu tadawu bisodakati, berobatlah dengan sedekah. Itu Ustadz Nurani yang menyaksikan kejadian itu. Hanya kita ke rumah sakit, nengok beliau di Gatot Subroto, lalu beliau menyerahkan cek untuk pembangunan masjid yang sudah beliau niatkan, yang beliau sebut pada hari Selasa. Ajaib itu. Tapi jangan bersyarat Bunda ya, ini infak. Kalau nggak jadi, nggak kabul, aku tarik lagi. Sedekah itu membuat urusan lancar. Abang mau melamar, ada calon istri yang disukai, sedekah dulu 100.000, lamar dia, ditolak, naikin 500.000, lamar dia, masih ditolak, naikin 1 juta, yang berat 1 juta, terus ditolak juga, cari yang lain. Ya, pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita baca Al-Fatihah untuk yang beramal jariah. Al-Fatihah. Ya kan Abdullah, ya kan Astain. Yang terakhir, Ibu, ini menjelang Ramadan, kita ini sebagai manusia banyak salah, banyak hilap. Maka Arifin mewakili Ibu Ruli, semua majelis taklim, Trans, pengurus masjid, mewakili semua yang hadir, relakah saling memaafkan? 3 kali. Orang benar tapi tidak mau memaafkan, tetap dia salah, tidak akan masuk surga, karena Allah tidak suka dengan pendendam walaupun dia benar. Relakah saling memaafkan? Relakah saling memaafkan? Udah. Allahu Akbar, bersih kita. Dan jangan lupa zikir di Sentul tanggal 9 Ramadan. Nanti tunggu pengumuman pemerintah mulai kapan kita berpuasa, ya Bunda. Kemudian atau tepatnya tanggal 4 Juni, biasanya pagi jam 7, zikirnya jam 9. Di Jawa Barat, Bandung berapa bus datang biasanya Bang? 62 bus. Nah ini tambah lagi nih, jam 9 pagi, tapi jangan datang jam 9. Kalau datang jam 9 gimana Bang? Macet 7-6 kilo jamaahnya, macet, puluhan ribu datang, Aceh, Medan, jauh-jauh datang. Bunda, doa sangat mustajab, karena yang datang, yang berdoa, yang berpuasa. Bayangkan puluhan ribu yang berpuasa, ada yang hafal Quran, ada yang ahli tahajud, ada yang ahli masjid, berdoa, apa nggak diijabah? Jadwalkan untuk datang ke Sentul tanggal 4 Juni atau insya Allah 9 Ramadan. Syukur-syukur Ibu datang subuh atau tengah malam ikut qiyamul lail bareng, sahur bareng, dan tidak usah bawa makanan minuman untuk sahur. Arifin sudah siapkan di sana para pedagang makanan dan minuman. Ya, kita sahur bersama para pedagang makanan minuman. Bunda, kasihan mereka. Di situ orang-orang susah yang jadi pusat kristenisasi Sentul itu awalnya. Sekarang mereka sudah mulai bisa hidup, walaupun belum pantas layak sekali, tapi sudah nyaman, ada penghasilan dagang makanan itu. Tolong dibeli makanan mereka. Azikra juga ada minyak zaitun dari Turki, murah, 100.000, kerjasama dengan Turki, impor minyak zaitun asli. Ibu yang susah buang air besar, yang prostat akut, bapak-bapak, minum minyak zaitun sebelum tidur. Yang jerawatan atau yang apa, yang alergi atau yang sering sariawan, nggak sembuh-sembuh sariawannya, ada masalah tuh di usus perutnya, minum minyak zaitun sebelum tidur 3 sendok setiap malam. Insya Allah
bersih kulitnya, nyaman, badannya BAB-nya bersih, sih. Ibu juga ada wajib diiklankan nih, karena dari kita oleh kita untuk pesantren Arifin, gaji imam, gaji muazin, gaji guru-guru yang ngajar yatim. Ibu, ada madu di luar, itu madu dahsyat luar biasa, madu pahit untuk yang diabetes, yang tua-tua, yang letoy. Cara minumnya tolong diingat, jangan salah. Kalau minyak zaitun sebelum tidur, madu setelah bangun tidur, sebelum makan minum apapun. Caranya, masukkan di air hangat 3 sendok kalau yang sakit, kalau tidak sakit 2 sendok, aduk dari kanan ke kiri, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan buru-buru bacanya, minum. Sakit apapun insya Allah Allah sembuhkan. Yakin dengan pertolongan dari Allah, karena zaitun obat dari siapa? 3 ayat disebut dalam Quran, madu disebut dalam surah An-Nahl. Ibu juga bisa dimaskerkan madu yang manis di wajah, biarkan 1 jam seminggu sekali, usap dari kanan kiri putaran tawaf dengan membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Usap setelah 1 jam atau lebih, insya Allah muka ibu bersinar dan suami mencium ibu manis rasanya. Betul, apalagi kalau ada madunya, manis. Allahu Akbar. Ada madunya murah, itu dari Kalimantan, Kemudian yang terakhir, air wajib disampaikan nih. Ibu lihat setiap rapat presiden minum apa? Air Az-Zikra. Di bawah tidak banyak, ada di bawah karena susah bawanya dari Jakarta, dari Bogor. Ini air dibacakan doa. Lihat presiden, wakil presiden setiap rapat minum air Az-Zikra. pH-nya 8. Ibu campur 30 tetes betadin, pulang nggak akan berubah air ini. Ya, air ini membentuk bunga kristal yang sangat indah. Coba lihat kaca pembesar, karena air ini didoakan ribuan jamaah zikir. Ya Allah, jadikan yang minum air minyak zaitun, madu sehatul afiat. Kalau ada gangguan setan jin, jadikan yang minumnya asbab keluarnya setan jin pada tubuhnya. Ya Allah. Al-Fatihah. Ya kana abdu ya kana nasta'in. Kabulkan doa kami. Ustadz Nurani mana terakhir? Sini. Ustadz Nurani ini penulis buku, ibu. Dari Kalimantan Selatan datang. Ngikutin Arifin 2 tahun. Ngikut keluar kota, kemana-mana ikut. Dan beliau menulis buku. Bagus buku beliau, diantaranya buku apa? Hanya 7 detik raih miliar pahala, mengintip amalan Ustadz Arifin Ilham. Jadi di buku ini ada sebuah cerita yang mengagumkan. Itu beliau diantaranya istiqomah subuh berjamaah. Nah, di dalam buku ini ada cerita perjalanan beliau ke Gorontalo dari Baul. Dari daerah Baul itu sekitar 9 jam mobil. Itu tidak ada perkampungan. Ketika menjelang fajar, beliau berpesan kepada sopir, artinya nanti kalau ada masjid singgah, karena itu masjid terakhir. Tapi apa yang terjadi, Allah tidurkan semuanya dan sopir melupa, sehingga melajulah mobil itu. Dan sudah beberapa menit beliau sudah salat tahajud, kemudian baru ingat, oh kita sekarang berada di tempat yang tidak ada masjid lagi. Akhirnya beliau menangis. Menangis kenapa? Karena beliau sudah puluhan tahun menjaga istiqamah subuh berjamaah di masjid, maka beliau menyayangkan subuh kali ini aku putus istiqamahku. Masya Allah, apa yang terjadi? Setelah waktu itu mendekati subuh azan, terdengar assalatu wassalamu alaik. Kata beliau, di mana itu? Nah, lalu supirnya, ayo kita cari Ustadz bareng. Mencari-cari, semakin jelas suara itu, dan tepatnya adalah di pinggiran pantai. Itu masjid kayu, dan itu ada cuma 2-3 orang. Ya 3 orang, dan tidak bicara apapun, cuma pakai kode. Dan Ustadz yang disuruh jadi imam. Setelah pulang, masuk wirid, selesai wirid, kemudian masuk mobil. Beberapa saat berjalan mobil itu, baru sopir itu ingat,
Ustadz, saya sudah 15 tahun di sini tidak ada melihat itu masjid. Nah, kemudian Ustadz pun heran dan penasaran. Sampai acara beliau bertanya kepada bupati di situ. Dan bupati mencek, memang tidak ada masjid di situ. Masya Allah. Itu namanya maunah. Ya Ibu, itu maunah. Karena azam, istiqamah. Arifin berazam sampai Allah mewafatkan. Selalu berada di masjid dimulai di waktu subuh. Jadi itu keagungan. Bu, sopirnya sampai sekarang terkejut-kejut. Kok bisa ya Pak Ustadz? Kayak sholat di mana ya kita tadi? Nggak ada masjid. Pinggir pantai, maaf, kampung juga nggak ada, apalagi masjid. Itu namanya maunah. Ibu tahu maunah? Itu anak Pak Momon. Maunah, nah itulah ditulis beliau. Banyak kejadian-kejadian unik yang Bunda nggak mengenal. Beliau 2 tahun ngikutin Arifin, nempel terus. Rupanya ingin menulis buku ini. Lahirlah buku ini. Mudah-mudahan kawan-kawan membeli buku ini juga berarti mendukung dakwah beliau. Bukan untuk Arifin sesen pun tidak untuk Ustadz ya. Beliau senang sekali berdakwah. Ada bukunya di luar ya. Terima kasih. Baik Bunda, kita baca doa. Allahumma sholli sholatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, tiada tersembunyi di matamu. Kami telah menghinakan diri kami dengan banyak berbuat dosa. Kami telah menzolimi diri kami dengan banyak berbuat maksiat. Hampir seluruh tubuh ini sudah melakukan maksiat, terutama mulut kami ya Allah. Dusta, gibah, fitnah, sumpah serapah. Mata melihat aurat yang bukan hak kami. Telinga mendengar yang tidak pantas. Tangan perut dari subhat sampai yang haram. Kemaluan. Mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Ya Allah, kami mohon menjelang bulan Ramadan, Saidus Suhur, bulan kemuliaan-Mu. Duhai Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Ya Ghafur, Ya Ghafar, Ya Tawab, Ya Afu. Duhai Maha Menatap, duhai Maha Mendengar, rahmatilah kami semua dengan ampunan-Mu. Bahagiakan kami dengan ampunan-Mu. Irhamna bimaghfiratik. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa yang kami sudah lupa saking banyaknya dosa yang kami perbuat. Tapi malaikat Atid Murafi mencatat dosa-dosa kami. Ampunilah seluruh dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Allahumma izzal islam al muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'daka a'dad-din. Allahumma farrij jama'ahum wa shattit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin minal mujahidin wal mustada'afina fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Ugur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah,
berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Mu yang menghidupkan kami, sebentar lagi Kau mewafatkan kami. Angkat semua tangan, kami mohon saat tiba jadwal ajal kematian untuk kami, keluarga kami, anak-anak cucu keturunan kami, seluruh jamaah zikir, seluruh saudara-saudari yang kami cintai karena-Mu, mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersih jasmani rohani kami, dalam keadaan terbaik, tempat terbaik, suasana yang membahagiakan, dalam kenikmatan istiqamah, dalam keadaan taubat yang Kau terima, yang kami tidak maksiat lagi, yang kami tidak berbuat zalim pada siapapun lagi asyik-asyiknya rindu mendekat padamu. Kau wafatkan kami, Kau bimbing lisan kami mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, maafkan kesalahan kami, berkahi Masjid Trans ini ya Allah, berkahi semua jamaah yang hadir ya Allah, berkahi Bandung tercinta ini ya Allah, Jawa Barat ya Allah, dengan pemimpin gubernur yang saleh, yang bertakwa, yang mengajak kami bertakwa kepadamu ya Allah, berkahi Jakarta dengan gubernur muslim yang baru ya Allah, berkahi negeri kami Indonesia. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin.